Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita bahas secara mendalam ini ya, Luna V6. Bener-bener recommended nggak sih kalau dibeli di kelas harga 1,5 jutaan? Karena HP ini tuh punya performa yang ngebut, cocok banget buat kamu yang suka main game. Untuk belinya di mana cek ya, link dari deskripsi video buat dapat harga terbaik dari Luna V6 ini. Luna V6 ini udah pakai prosesor Unisoc T606 yang kenceng, ditambah lagi RAM 6GB, bikin performanya tuh berasa lancar banget ya kalau untuk multitasking harian. Walaupun HP ini belum dilengkapi fitur RAM tambahan, RAM 6GB-nya tuh udah berasa cukup banget kalau menurut saya. Kalau kamu suka main game Mobile Legends, settingan grafis dan refresh rate ultranya emang belum kebuka ya. Di HP ini tuh settingan grafisnya masih mentok di high aja. Dan selama saya main pakai HP ini, pakai settingan grafis rata kanan, terus shadow atau bayangan diaktifin, udah enak dan lancar banget. Udah bisa banget diandelin buat push rank. Kalau untuk main game sekelas PUBG Mobile, kamu bisa main game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan juga maksimal di HD High. Mau pakai settingan grafis yang mana aja, ini udah lancar asik. Dan yang kamu lihat ini saya pakai settingan grafis HD High. Lancar kan? Ya cuma karena HP ini belum ada sensor gyroscope, jadinya untuk bidik musuh harus manual ngarahinnya. Ya intinya kalau kamu cari HP dengan budget 1,5 jutaan buat main game, nggak salah pilih banget kalau pilih Luna V6 ini. Performanya kencang ngebut dan juga baterainya udah berasa awet. Karena baterai 5000 mAh-nya udah bisa bertahan seharian kalau dipakai untuk pengguna normal ya. Waktu saya pakai di dalam ruangan dan pakai jaringan WiFi, terus dipakai buat nonton YouTube selama sejam, baterainya tuh cuma berkurang 5% aja. Pas dipakai buat main Mobile Legends sejam juga baterainya berkurang cuma 10% aja. Gimana? Udah lumayan awet kan? Jadinya secara teori ya, kalau HP ini dipakai buat main Mobile Legends nonstop, ini bisa lebih dari 9 jam. Dan kalau buat nonton YouTube nonstop, ini bisa lebih dari 20 jam. Dan kalau ngomongin desain, ini desainnya sih yang nggak berasa orisinil. Tapi kalau untuk kelas harga 1,5 juta, ini beneran berasa cakep. Desainnya tuh mirip-mirip banget ya sama brand global lainnya. Tapi lihat nih, ini bener-bener cakep dilihatnya. Bodinya tuh nyala bersinar gini saat dilihat di sisi yang berbeda. Pantulan cahayanya bikin glitter yang mirip pasir emas nyala gini. Jadi HP ini tuh kelihatan mewah banget. Saat dipegang juga berasa mewah karena bodinya punya permukaan ngedoff. Nggak bakalan gampang kotor sama sidik jari. Bodi HP ini juga dibuat datar bersudut di tepiannya. Dengan tambahan desain diamond cut yang agak lebar, bikin HP ini tuh kelihatan tambah manis ya. Ya kalau menurut saya. Dan saat digenggam kayak gini tuh berasa solid dan kokoh ya. Pokoknya kalau untuk urusan body, ini kualitasnya berasa kayak HP kelas harga 2 jutaan. Sementara kalau untuk tampak depannya, sesuai harga, masih water drop notch. Masih gaya lama. Dan kalau dilihat juga, tepian layarnya masih cukup tebal. Apalagi bagian dagu layarnya. Sementara untuk kualitas visual layarnya sendiri dengan ukuran 6,5 inch dan resolusi layar HD+, punya kualitas tampilan visual yang menurut saya udah cukup bagus. Nggak bikin silau di mata. Di bawah sinar matahari juga masih cukup kelihatan layarnya. Yang penting jangan terik siang tengah hari bolong aja. Itu agak berasa gelap sih. Dan layarnya ini bisa mengenali maksimal 5 sentuhan secara bersamaan, di mana performa layarnya juga udah cukup responsif selama pemakaian harian. Dan buat kamu yang suka nonton video atau dengerin musik dari HP, untuk kualitas audionya ini sesuai kelas harganya sih. Karena HP ini belum dilengkapi sama fitur-fitur teknologi kayak DTS, Dolby Atmos, dan lain sebagainya. Dan itu juga kalau dengerin musik dari HP, dia cuma punya speaker single di sisi bawah HP aja. Dimana untuk kualitas suaranya dengan volume maksimal tuh berasa kurang powerful, berasa kurang kencang gitu. Kayak gini nih kualitas suaranya. Dengan harga 1,5 jutaan, ngeliat performanya berasa terjangkau kan? Apalagi HP ini tuh punya storage yang udah luas, udah 128 GB. Jadinya bisa install aplikasi gede-gede banyak di HP ini. Mau install game banyak juga nggak masalah karena storage-nya luas. Dan kalau 128 GB berasa kurang, kamu bisa tambahin pakai micro SD biar makin lega. Cuma sayangnya slot kartunya ini masih hybrid ya. Jadinya kamu nggak bisa dual SIM kalau kamu pilih micro SD. Harus pilih salah satu, nggak bisa berbarengan. Harus gantian. Dan slot kartunya ini juga belum dikasih seal karet pengaman yang mencegah debu dan cairan masuk.
Dan seperti biasa HP harga hemat yang performanya ngebut ya. Sensor dasar HP ini tuh banyak yang diirit biar harganya tetap bersahabat. Kayak sensor magnetik nggak ada, jadi HP ini nggak bisa fitur kompas. Sensor gyroscope juga nggak ada ya, seperti yang saya bilang saat bahas main game. Untungnya sensor cahaya tetap dikasih, jadinya kecerahan layar otomatisnya bisa bekerja dengan baik. Dan sensor sidik jarinya udah di samping gini loh. Padahal kalau HP harga murah ceria gini biasanya tuh nggak dapet sensor sidik jari. Kalaupun ada biasanya di bodi belakang, nggak di samping kayak gini. Sementara kalau sensor NFC tentunya HP ini belum punya ya, belum ada. Jadinya kalau kamu mau cek saldo e-money ya ke ATM terdekat aja. Sementara kalau buat GPS, kalau buat Google Map gitu, udah cukup cepat dan akurat sih baca lokasi kita, jadi udah bisa diandalkan. Cuma karena belum ada fitur kompas, jadinya kamu harus jalan dikit untuk tahu lagi menghadap arah mana di peta. Dan ngomong-ngomong, kalau kamu beli HP ini, kalau kamu pakai HP ini ya, mending haptic feedback-nya itu yang getar-getar pada saat kita sentuh-sentuh layar ya, itu mendingan dimatiin aja, karena getarannya itu berasa kasar, jadi berasa HP murahnya. Nah, sementara kalau untuk foto-foto, untuk fotografi, biasanya kalau HP murah gitu kan fotonya tuh seadanya ya. Ini ternyata kualitasnya mantep loh. Luna V6 ini udah triple kamera, ya walaupun konfigurasi kameranya cuma satu kamera utama 20 megapiksel, kamera potret untuk efek bokeh, dan satu lagi saya nggak tahu ya kamera apa. Sementara kalau kamera depannya sendiri ini udah 8 megapiksel, tapi belum dilengkapi LED flash. Dan gini nih, kualitas foto-foto kamera utamanya dengan mode AI Capture dan fitur HDR di setting otomatis. Detailnya tuh berasa dapat banget dan warnanya juga bagus, berasa cukup natural. Walaupun untuk beberapa kasus foto warna merahnya tuh dibuat berasa over gitu, tapi ya dibikin fotonya tuh lebih bagus dari produk aslinya. Untuk foto dengan background terang juga hasilnya tetap cakep karena ternyata fitur HDR-nya tuh jalan banget. Dan untuk foto-foto dengan mode potret juga ini saya amazing sih. Potongan blurnya tuh rapi banget. Biasanya HP harga hemat irit kayak gini tuh sering banget pinggiran topi kena blur. Kalau ini enggak. Dan HP ini udah dilengkapi mode foto malam yang hasilnya juga cakep banget untuk kelas harga 1,5 jutaan. Detail lampu-lampu tuh bisa ditangkap dengan sangat baik dan noise-nya juga udah berasa sedikit untuk kelas harga setara. Bukan cuma sekedar ada mode malam doang, tapi ini emang hasilnya cemerlang. Kalau untuk foto-foto selfie-nya juga udah berasa cakep ya untuk HP kelas harga segini. Kalau kamu foto selfie dengan background terang itu bisa dieksekusi dengan baik, tetap kelihatan detail baik background-nya maupun wajah kita. Dan mode potretnya juga potongan blurnya rapi, kayak foto kamera potret belakang. Ini algoritma kameranya mantap sih kalau menurut saya. Lumayan bagus kan hasil foto-fotonya. Cuma untuk hasil foto-foto tadi ya, mode-mode tadi yang saya kasih tahu itu untuk ukuran fotonya cuma 5 megapiksel aja. Padahal kamera utamanya ini 20 megapiksel. Kalau mau kamera 20 megapiksel, kamu pakai bukan yang AI capture ya, tapi yang capture aja. Kalau untuk perekaman video di kamera depan, ini mentoknya di 720p ya, belum bisa Full HD dan kualitasnya kayak gini. Dipegang sambil jalan ya masih bergoyang. Gini hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Masih goyang ya, masih guncang. Wajarlah HP kelas harga 1 jutaan. Dan kalau untuk kualitas suaranya gimana, kamu bisa nilai sendiri ya. Suaranya bagus atau enggak. Kalau untuk fokus, ini dia udah bisa otomatis fokusnya. Walaupun agak lambat ya, tapi nggak perlu di tap lagi. Tuh dia bisa pindah sendiri. Dan kalau untuk detailnya sendiri kamu bisa lihat ya. Dia bisa nangkap detail dengan cukup baik. Dan warnanya juga cukup bagus. Lari fokusnya. Itu ukurannya 20 megapiksel, tapi hasilnya ya apa adanya, nggak maksimal gitu, nggak optimal. Luna V6 ini sistem operasinya udah pakai Android 12 dan UI-nya ini minim kustomisasi, jadinya berasa ringan. Dan kamu jangan tungguin ya update Android 13, jangan diharapkan. Ya karena dari zaman dulu ya, selama saya cobain merek Luna itu nggak pernah dapat software update ke Android berikutnya. Dan HP ini juga masih nyediain fitur parallel app untuk menggandakan aplikasi chatting. Jadinya kamu bisa punya 3 WhatsApp aktif di HP ini. Ada WhatsApp utama, WhatsApp paralel, dan satu lagi WhatsApp bisnis yang kamu bisa install dari Google Play. Luna V6 juga punya FM radio yang sayangnya mesti pakai earphone kabel ya untuk bisa digunakan karena belum dilengkapi internal FM antena. Dan kalau kamu mau ganti-ganti tema di HP ini ya install aja atau download aja aplikasi launcher dari Google Play Store. Di situ banyak banget pilihannya. Karena di sini nggak disediain Time Store bawaan. Ya kira-kira segitu aja sih cerita saya mengenai Luna V6 ini. Menarik nggak untuk kelas harga 1,5 juta?
komentar sob. Dan segitu aja videonya, Bang Tonto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Iya, Luna bangkit lagi. 1,5 juta ini menarik sih. Ya ada aja sih kurangnya. Ada harga, ada rupa. Tapi menarik.